Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2026 ya. Nah sebelum kita memulai seperti biasa, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Hermit ini ya. Nah, berikut ada energi dari itu. Kemudian di sana berikutnya ada di situ ya. Nah, berikutnya ada di sini. Waduh, iya ya. Nah, ini ya. Berikutnya ada di sini. Oke. Berikutnya ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Oke. Jadi kayak gini, kalau melihat bisa-bisa kamu ini tuh sedang tertipu ya. Kamu sedang tertipu dalam hubungan gitu. Kamu tanpa sadar membiarkan dirinya menipu dirimu. Dan bahkan untuk lebih ekstrimnya, kamu justru ya berkolaborasi ya. Tanpa sadar kamunya itu tuh berkolaborasi. Kamu menjadi antek kaki tangannya dia untuk membantu. Penipuan terhadap dirimu sendiri itu tuh bisa terjadi. Wah, gitu ya. Karena mari lihat-lihat kamu sempet ini tuh kayak membantah soalnya. Kamu membantah akal sehatnya kamu. Kamu membantah intuisinya kamu gitu. Pak, akal sehatmu sudah menghitung ya. Ada kebohongan di sini, ada dusta, ada kelicikan, ada kerugian soalnya yang dia lakukan kepada kamu gitu. Intuisinya kamu juga sudah ribut gitu ya. Memberikan signal, tanda-tanda perasaan tidak enak gitu ya. Tentang si dianya gitu. Tapi kamunya itu tuh yang kayak enggak aku hanya bernegatif thinking aja nih gitu loh. Intuisi pikiranmu yang memandu dirimu mencoba untuk menyelamatkan dirimu ya. Pikiran dan intuisimu justru bisa kamu bungkam ya. Bisa kamu diamkan gitu. Nah, karena kamu ingin melihat kenyataan bersama dengan si dia itu tuh sesuai dengan imajinasinya kamu. Karena dalam imajinasinya kamu, ya kamu ingin dianya itu tuh cinta sama kamu, dianya itu tuh tulus sayang sama kamu, dianya itu tuh punya niatan baik sama kamu, gitu ya. Dia bukannya merugikan kamu, gitu ya, tetapi justru membantu kamu untuk menikmati kesejahteraan, gitu ya. Nah, kamu mau hanya imajinasinya kamu itu tuh yang mewujud nyata gitu, atau kamu kayak mendengar omongannya dia ya, masuk nih gombal mukionya dia sama kamu gitu. Dia bilang dia cinta kamu, dia bilang dia sayang sama kamu, tapi cinta dan sayang hanya di bibir saja, cantik di lagu saja. Karena kalau dilihat dari secara tindakannya dia, ya boleh-boleh kamu lihat ya nggak ada tindakannya dia memang menunjukkan bahwa dia cinta kamu, dia sayang sama kamu gitu loh ya di sana. Nah, buktinya gitu ya, buktinya dia bisa kayak kalau kalian ini tuh lagi ada masa-masanya dia ngilang dari kamu gitu ya, masa-masanya dia raib, dia kabur dari kamu gitu. Di sana. Terus kalau kemudian kamu ngajak dia berbincang tentang masa depan, janji yang ada, janji, tunggu aku ya, aku tunggu aku akan mengusahakan, aku akan mengupayakan dalam waktu dekat. Tapi ketika dilihat, mana sih usahanya dia, nggak ada gitu, padahal kamu udah nunggu gitu ya, tapi nggak ada gitu. Atau mungkin ketika kamu ngajak dia ngomong tentang masa depan, malah dia mengelak gitu, malah dia mengelak, nggak mau dia omongin tentang masa depan gitu ya. Nah di sana
Nah terus dia bisa aja memang minta-minta sama kamu. Udah kelihatan mau memanfaatin ini. Mari lihat ya Aries ya. Mau manfaatin kamu. Jadi dia itu hanya datang ketika dia butuh sesuatu dari kamu. Karena mari lihat ngambil ini. Ada pokoknya ngambil lah seseorang ini. Ya. Misalnya dia lagi butuh duit nih. Ya udah, dia datang ngubungin kamu. Maaf. Misalnya dia butuh aktivitas seksual. Nah, dia datang sama kamu. Sudah hajatnya dia itu tuh dia dapatkan, ngilang dia dari kamu. Berjarak dia dari kamu, dingin dia dari kamu. Seperti itu ya. Tuh dia bilang dia cinta, dia bilang dia sayang kamu. Kamu lihat, loh, dianya kok deket sama cowok lain. Dianya kok kelihatan ngejar cewek lain. Nah, kan di situ udah kelihatan bullshit kan. Di sana. Nah, tapi pas dia lagi gabut, dia butuh nih seseorang untuk killing time. Nah, dia datang dia sama kamu. Gitu. Jadi kalau mau bilang ini tuh kamu memang dimanfaatin habis-habisan sama si dianya. Gitu ya. Nah, yang memang gini ya, beberapa itu tuh kayak dia manfaatin kamu ini tuh memang susah dibaca. Sebab gini, dia nggak minta duit. Dia nggak minta seksual. Tapi dia jadinya kayak yang dia ambil di situ adalah waktunya kamu. Nah di situ ya, dia nggak pernah minta duit, dia nggak pernah minta seks gitu. Tapi dia ngambil waktunya kamu. Jadi harusnya kamunya itu tuh bisa berjumpa segera dengan yang tulus, dengan yang sungguh-sungguh. Nah akhirnya tertunda gara-gara kamu nunggu dia. Kamu ngasih kesempatan untuk dia gitu. Tapi kesempatan yang kamu berikan untuk dia akhirnya ya itu bikin kamu jadi tertunda. Berjumpa sama orang yang lebih cocok sama kamu, orang yang lebih tepat dengan kamu. Gitu. Nah, di sana ya. Ini yang kayak gini ini memang ini yang paling payah untuk dideteksi gitu ya. Nah, kalau yang tadi minta-minta duit ya, minta-minta kepuasan seksual, mudah dia dimengerti. Wah, ini orang hanya ini aja nih maunya dia kan gitu. Nah, mari lihat gini pula. Memang kamu ini tuh sudah terlanjur cinta ya sama orang ini ya. Kamu udah terlanjur sayang banget sama orang ini kan. Gitu. Jadi kamu boleh, memang kadang kayak bodohnya kamu ini tuh semacam kamu rela gitu ya. Malah kamu rela membiarkan dirimu menjadi bodoh gitu. Menjadi bodoh karena cinta. Ya ini bahasa-bahasa orang yang kayak jatuh cinta itu tuh tai kambing rasa coklat yang gitu-gitu tuh. Mari lihat ini bisa aja sempat kamu alami dengan si dianya. Nah seperti itu ya. Udah pun banyak tingkahnya dia dalam relationship kalian. Ini kalau misalkan sudah suami istri ya. Walaupun banyak banget tingkahnya dia dalam hubungan kalian. Tapi kamu mau kayak sabar ya. Yang ada-adanya itu kamu kayak mau ini berusaha untuk tabah gitu ya. Jadi kalau ini rumah tangga bisa-bisa rumah tangganya itu tuh cantik di luar ya. Cantik di luar. Tapi ternyata ada masalah. Ada masalah besar di dalam. Gitu. Ya. Dan masalah itu tentu saja lebih cenderungnya kamu dan dia saja yang mengerti gitu loh. Malah ada ini kalau dalam rumah tangga ya, ada ini yang fatal yang dia lakukan sebenarnya. Gitu. Misalnya nih, dia berselingkuh. Ya. Dia berselingkuh. Nah, kalau ini rumah tangga. Atau kemudian ya memang dia tidak berfungsi dengan baik dalam rumah tangga. Bisa aja di sana. Jadi dalam rumah tangga itu tuh walaupun kamu seorang istri, tapi akhirnya kamu double job gitu ya. Double tanggung jawab. Udahlah kamu jadi istri, kamu juga yang berperan jadi suami, sebab kamu itu tulang punggung keluarga ya. Dia sebagai suami malah dia ongkang-ongkang kaki. Nah, bisa di situ kan? Nah, kalau ini tuh dia suami kamu, udah pasti ini tuh tebar pesona terus ini kerjaannya dia ya. Padahal dia masih nyusu sama kamu, masih gelendot sama kamu, masih minta digendong sama kamu ya. Tapi bisa aja dianya itu tuh
sok-sokan dia di luar sana, gitu ya, ngedeketin cewek-cewek di sana, gitu. Padahal dia menjadi benalu dalam hidupnya kamu. Jadi kayak bahkan biayanya dia untuk deket sama cewek-cewek lain itu tuh ya hasil dari dompetmu gitu loh. Nah tapi kamu bisa ini kayak diem gitu kalau Mari lihat ya. Kamu macam tabah kamu gitu loh ngadepin orang ini. Jadi apapun lah, apapun status relationship kalian, siapapun statusnya dia dalam hidupnya kamu. Tapi Mari ini tuh bermasalah besar ini. Tapi itu tadi karena kamu permisif gitu ya. Kamu bisa aja kayak sudah menormalisasi saat sekarang ya. Bagaimana sikap laku dari si ya yang bebeknya kamu ini gitu loh. Kamu kayak ada pembiaran soalnya permisif ya. Permisif itu tuh seperti pembiaran. Gitu. Ya memang karena gimana juga ya, kamu juga cinta banget sama dia ya kan. Kamu juga sayang banget ya. Jadi mungkin ini tuh juga ya bentuk dari komprominya kamu. Karena daripada berpisah dengan dia, daripada dia ngilang, daripada dia tidak ada lagi dalam hidupnya kamu gitu ya, pamit dia dari hidupnya kamu. Jadi mungkin kamu di situ akhirnya kayak udahlah, mau kayak gimana pun dia ku terima dengan lapang dada. Jadi kayak gitu model kamunya kan. Nah di sana. Tapi tetap nuraninya kamu, intuisinya kamu, akal logikanya kamu, tapi tetap ini tuh terus mengganggu kamu. Mari lihat jadinya bisa gini, bukan kamu itu tuh sebenarnya bukan lagi bermasalah sama si dia ya. Karena tadi kan kata Mari, dia mau ngapain, dia mau seperti apa, kamu sudah ya monggo silahkan, bolehlah nggak apa-apa kan, kamu udah kayak gitu ya. Tapi di sini tuh bisa, kamu itu tuh sedang baku hantam sama dirinya kamu sendiri. Akal logikanya kamu tinggalkan, dia jahat, dia curangin kamu gitu. Nah, intuisinya kamu juga bilang, ini orang gak benar gitu. Nah jadi kamu baku hantam, egonya kamu yang ingin bersama dengan dia, baku hantam dengan akal logika sama intuisinya kamu. Gitu loh. Dan Mari lihat memang bisa, awal-awalnya egomu yang ingin bersama dengan dia itu tuh menang. Tapi tetap ini ya, panduan dari logikanya kamu, panduan dari intuisinya kamu, itu tuh masih terus akan ngeributin kamu. Gitu lah. Nanti akan ada itu masanya kamu terpaksa menyerah. Kamu terpaksa menyerah kepada intuisinya kamu, kepada akal logikanya kamu. Kalau saat sekarang itu tuh kamu tuh semacam orang yang lagi masukin tangan ke api. Akal logika bilang, oh ini sakit sebenarnya, oh ini salah, ngapain sih masukin tangan ke api? Gitu. Tapi kamu udahlah biarin aja, dia nyuruh aku masukin tangan ke api gitu ya. Nah di sana. Tapi nanti kan pada akhirnya kamu yang kayak, oh ya beneran sakit nih gitu. Nah, baru nanti di situ tuh Madlat bisa stop gitu ya. Tapi memang kalau untuk perjuangan berhenti dari dia, bisa-bisa ini tuh panjang ya, seperti sebuah perjuangan yang panjang. Seperti perjuangan yang sulit ini. Sebab memang Madlat kuat banget ini ya. Batinnya kamu itu tuh melekat ke dia itu tuh kuat banget ini. Mari nampak. Gitu. Ya. Maka dari situ agaknya susah ini untuk berpisah dari dia. Walaupun nanti bisa kamu tuh menyerah kepada akal logikanya kamu. Nyerah dah. Iya benar, akal logikaku ini benar. Dia bukan pasangan yang baik bagi aku. Nah, tapi benar-benar untuk menyelamatkan diri dari dia. Ini tuh butuh proses yang panjang. Maju mundur. Ya, terseok-seok. Nah, nanti itu panjang ini dramanya. Memang untuk beberapa Mari lihat drama untuk perpisahan ini sudah terjadi saat sekarang. Gitu. Bahkan ada beberapa yang sudah dimulai dari kemarin-kemarin hari. Gitu. Tapi ternyata ini tuh semua masih progres aja. Karena gini, bisa-bisa ketika kamu juga mencoba untuk melepaskan dia, dianya dateng gitu kan.
Dianya datang, dianya kayak berbaik, nunjukin kayak dia berbaik hati sama kamu, dia kayak berbaik budi sama kamu, gitu ya kan? Dianya bikin kamu kelepek-kelepek lagi, dianya bikin kamu kayak jatuh cinta lagi sama dianya. Udah dah, ndak kuasa kamu menolak dia, gitu. Pantang dia bilang, ya yang bebek, udah tuh, udah ya, udah lemes kamu. Nggak sanggup kamu itu tuh, ya, nggak sanggup kamu melawan apa sih? Ya yang bebek gitu ya, nggak sanggup, langsung cair gitu, langsung cair, nyes hatinya kamu kan. Kembali kamu dalam mode bodoh ya, dalam mode bego terhipnotis lagi gitu ya. Nah, di sana. Mana dia datangnya itu tuh di saat-saat yang tepat pula gitu kan. Di saat yang tepat kamu sedang kayak berusaha untuk memantapkan dirimu untuk bisa melepaskan dia. Di saat itu pula dianya hadir gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kamu kayak lemah lagi, lunglai lagi gitu ya kan. Berharap lagi dengan dianya, ya, mengizinkan dirimu untuk percaya lagi bahwa bersama dengan dia adalah satu hal yang menjadi tujuan masa depannya kamu. Maret seperti itu. Kadang-kadang kamu mau itu memang yang kayak, maunya dia bantuin aku ya untuk lepas dari relationship ini, maunya dia pergi aja lah, maunya dia diem di sana, jangan lagi dia menghubungi aku. Sudahlah, maunya dia ketemu sama laki-laki lain, sama perempuan lain, supaya dia supaya dia mau ngelepasin aku. Mungkin ada beberapa di antara kalian ada mikirnya yang seperti itu kan. Nah di sana. Jadi karena kalau kamu berjuang sendiri, kamu bisa ya tadi susah, terseok-seok. Gitu. Karena tantangannya adalah dia. Yang tadi kata Mari, nggak usah pun dia ngomong panjang lebar, memberikan ini dan itu, melakukan ini dan itu. Hanya katakan lakukan hal kecil. Tadi ya yang bebek, apa kabar? Hanya ngomong assalamualaikum, udah ya, udah berdaya kamu. Berhenti misinya kamu untuk tinggalin dia ya. Berhenti misinya kamu untuk melepaskan diri dari dia. Di situ ya. Karena bisa-bisa memang juga rasa sakitnya dengan dia itu sudah kamu anggap seperti juga rasa yang indah gitu. Apalagi kalau hubungan kalian itu sudah cukup lama ya, udah bertahun-tahun ya. Jadi kamu kayak sudah membiasakan dirimu mengalami rasa bingung, rasa sedih, rasa sepi, rasa kehilangan ya. Kamu Maria sudah sempat melatih dirimu untuk menerima hal itu, gitu loh ya. Jadi nampaknya memang butuh hal yang luar biasa besar ya, supaya kamunya itu tuh bisa dengan mudah melepaskan dia. Atau ya tadi dengan cara dia yang membantu kamu, dengan cara ya udah dia hilang, dia menjauh, dia jangan datang lagi. Tapi yang kayak gitu tuh nggak mungkin terjadi, setidaknya sampai tanggal 21 bulan Februari 2026 ini ya. Sebab energi seseorang ini tuh masih akan datang mampir sama kamu ya. Karena dia masih punya kebutuhannya dia, yang dia anggap itu tuh bisa dia dapat, bisa dia terima ya dari kamu yang paling gampangnya, atau biasanya dari kamu. Gitu loh ya. Kamu sudah menjadi hal yang tanda petik, hal yang familiar bagi dia gitu ya. Makanya kalau kamu berharap kayak dia tolong kamu ya, biar kamu bisa cepat move on dari dia, maka pertolongan yang kamu harapkan itu tuh setidaknya sampai untuk dalam setahun inilah, kalau Mari bilang ya. Nampaknya sampai setahun ini tuh belum bisa kamu dapat dari dia. Karena orang ini pasti tetap assalamualaikum gitu sama kamu ya. Masih tetap dia akan ngider-ngider dalam hidupnya kamu. Nah gitu. Oke? Baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut ada energi Capricorn, ada energi dari Pisces, hadir energi dari Libra, Gemini hadir, Sagittarius ada, Scorpio ada,
Aquarius ada, dan Virgo menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.